Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang. Shalom, Shalom. jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali. Pada sore hari ini kita bersama-sama akan mengadakan pemahaman Alkitab wilayah secara online Kamis 9 Juli 2020 dengan tema Saya Juga Tahu. Sebelum kita memulai pemahaman Alkitab pada sore hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan pujian. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita bertemu lagi 2 kali. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan.
terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling memaafkan. Kita bertemu saling menyembuhkan. Pujinya, glory haleluya, puji namanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memohon dan berdoa untuk keluarga, teman-teman, dan jemaat Tuhan yang terkasih yang hendak mengadakan ibadah pemahaman Alkitab wilayah secara online di rumah masing-masing ataupun di gereja. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap rumah dan gereja, dan Engkau menjamah setiap jiwa yang saat ini mungkin sedang letih, lesu, dan berbeban berat, sehingga kami semua beroleh kelegaan, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami yang sejati. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Luther Talun Samara yang akan memimpin kami dalam belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati. Dan tolong kami ya Bapa, agar kami boleh menerima firman dengan penuh sukacita, menikmati ini dalam hidup kami, sehingga pemahaman Alkitab wilayah secara online ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga selesai. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Kami memohon belas kasihan-Mu untuk kami. Lalukanlah bencana COVID-19 ini dari muka bumi. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan dan kebaikan-Mu yang begitu indah berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kami serahkan kepada Pak Bani. Ya. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan bahan Alkitab kita, yaitu dari 4 bahan. Yang pertama, Injil Matius pasal 23. Injil Matius pasal 23 ayat 12. Ya. Injil Matius pasal 23 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kemudian surat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ya, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Mungkin Pak Rudi bisa baca semuanya ayat 6 sampai 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, lalu
surat Yakobus. Surat Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 6. Yakobus pasal 4 ayat 6. Mungkin Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Lalu bagian yang terakhir 1 Petrus pasal 5 ayat 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Ya, saya bacakan ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, demikianlah 4 bagian Alkitab yang tadi kita sudah baca dan dengarkan. Nah, tema PA kita masih mengenai bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana kita menyikapi orang tersebut. Nah, karena itu tema kita adalah saya juga tahu. Ya, saya juga tahu. Nah, saya mau menceritakan seseorang yang bernama Ucok. Ucok adalah seorang periang, nyaris selalu tampak ceria, tak pernah murung, tak pernah manyun, ramah, belum pernah kelihatan meledak atau mencak-mencak. Ia selalu tertawa paling keras, terpingkal-pingkal amat geli atas lelucon-leluconnya sendiri. Walau semua pendengarnya diam tertegun, tak paham di mana lucunya. Kentara sekali betapa ia ingin menjadi sahabat bagi semua orang. Hampir di setiap keramaian, di situ selalu ada Ucok. Dia disebut sebagai the ever present, alias yang selalu hadir. Diundang atau tidak diundang, ia berupaya keras memberi kesan betapa ia mengenal semua orang, khususnya para tokoh dan orang-orang ternama yang hadir di situ, seolah-olah sudah lama sekali mereka bersahabat. Bahkan tak segan-segan nih Ucok dengan ramah, artinya rajin menjamah, tangannya menepuk-nepuk bahu para selebriti itu. Terlebih-lebih bila ada tukang potret di sekitar situ. Padahal baru pertama kali itu, yaitu di situ mereka pernah saling bertemu. Lebih dari semuanya, Ucok si peramah juga berusaha keras menjadi penolong bagi semua orang. Ucok si ringan tangan tak pernah pandang bulu atau pilih kasih
dalam menolong seseorang. Pernah nih, sekali waktu ia menolong temannya. Kebetulan seorang janda muda yang pindah rumah keluar kota. Karena itu, jadilah ia bersama-sama si janda muda itu mondar-mandir Jakarta Cibinong, entah berapa kali sehari, mengangkut barang-barang pindahan dengan mobilnya yang kecil. Orang-orang pun biasa mulai usil, iseng, dan heboh. Ucok tahu itu, tapi ia tidak peduli. Ia juga menyediakan diri untuk menolong dalam hal apa saja. Dari mulai mengangkut barang pindahan, memberi nasihat untuk penyusunan skripsi dan tesis magister di universitas, sampai memberi diagnosis sekaligus terapi dan obatnya bagi orang yang sakit. Ya, sakit apa saja. Itulah Ucok, sahabat kita. Awalnya selalu menarik dan disukai banyak orang. Namun biasanya hanya sampai batas orang tahu siapa Ucok yang sebenarnya. Beberapa orang mengetahuinya. Merekalah yang kemudian menjuluki Ucok sebagai si mulut besar, si sok tahu, si mulut ember, dan sebagainya. Apa gerangan yang sebenarnya terjadi? Saking kepengennya diterima oleh semua orang dan menjadi sahabat bagi semua orang, ia mengaku mengenal semua orang, mengerti semua kejadian, dan menolong orang dalam segala hal. Bila mendengar orang tengah asik membicarakan bahwa si Ahmad baru saja menerima penghargaan, hampir dapat dipastikan Ucok akan mengatakan bahwa ialah yang menolong yang bersangkutan dengan ide ini atau saran itu, hingga si Ahmad berhasil menang. Bila mendengar orang saling membicarakan betapa Bapak Pendeta Andi atau Bapak Pendeta Broto mengalami banyak sekali kemajuan dalam membawakan khotbahnya, tanpa ragu nih, Ucok akan menambahkan dengan kalimat, "Ya, beberapa bulan terakhir ini saya mendampingi kedua pendeta itu, mulai dari mencari bahan khotbah, menyusunnya, sampai mempraktekkannya. Hasilnya lumayan, bukan?" Nah, begitulah Ucok. Si aku juga tahu. Apa sebetulnya yang menyebabkan orang atau seseorang menjadi seperti si Ucok? Orang yang kita tahu betul tidak punya maksud jahat dan sama sekali tidak punya motif ingin memperoleh keuntungan materi apapun. Orang-orang yang kesungguhannya dalam menolong dan ingin bersahabat dengan semua orang tak perlu diragukan. Mengapa ia harus berbohong atau omong besar seperti itu kalau demikian? Padahal tanpa begitu pun orang bersedia menerimanya. Namun karena kebiasaan buruknya itu, paling sedikit
bagi beberapa orang yang mengenalnya, Ucok justru dihindari banyak orang. Jahat sih tidak, tapi nyebelin. Kasihan bukan? Orang-orang seperti Ucok itu. Nah, bagaimana kita? Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen dari sudut pandang iman kita harus memahami dan menyikapi orang-orang seperti Ucok itu? Pertama, kebiasaan buruk tersebut tentu harus kita sesali karena tidak cocok atau bahkan berlawanan dengan yang Tuhan kehendaki. Kita tahu firman Tuhan begitu menekankan kerendahan atau sikap rendah hati. Salah satu gaya hidup Kristiani yang paling luhur yang kita warisi dari Tuhan Yesus adalah sikap rendah hati. Ya, tadi Matius 23 ayat 12 berkata, barang siapa meninggikan diri, kata Yesus, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu pula teladan yang paling mulia, yang paling dahsyat yang Yesus wariskan bagi kita pengikutnya. Ya, tadi ingat di dalam Filipi, ya, surat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudara-saudara, para penulis Alkitab Perjanjian Baru amat menekankan sikap rendah hati ini. Kalau tadi surat Filipi, sekarang surat Yakobus. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, Yakobus 4 ayat 6. Nah, sebagai konsekuensinya, sebagai akibatnya, kata Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus 5 ayat 5, kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi Alkitab kita menekankan sikap low profile, ya. Bahasa Inggrisnya low profile. Mengambil hikmah dari ilmu padi, ya. Ilmu padi itu mengajarkan semakin berisi semakin runduk. Ya, jadi padi itu kita lihat ya, semakin padi itu berisi semakin dia tunduk. Tidak salah punya rasa kebanggaan. Namun seperti nasihat Rasul Paulus, orang yang bermegah, biarlah ia bermegah di dalam Tuhan. Artinya, kalaupun ia besar,
itu semata-mata karena Tuhanlah yang besar. Semua itu amat bertolak belakang dengan kecenderungan orang-orang semacam Ucok tadi. Kelemahan Ucok adalah ia cenderung mau membesarkan dan meninggikan diri. Ia sering melebih-lebihkan kenyataan yang sebenarnya. Bahkan kadang-kadang ia mengatakan sesuatu yang tidak ada faktanya sama sekali. Kalaupun bukan menipu, sebab ia tak sedikit pun punya maksud merugikan orang lain, paling sedikit ia telah berbohong. Ia mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Jelas itu kebiasaan yang salah, yang seharusnya tidak boleh dan tidak pantas dilakukan. Karena itu, orang-orang seperti Ucok tidak boleh kita biarkan atau kita hindari. Apalagi kita olok-olok dengan cara berpura-pura mengagumi cerita-ceritanya, sehingga ia semakin bersemangat berbohong dan membual lagi. Orang-orang seperti Ucok juga tidak boleh kita kucilkan, sebab mereka bukan penjahat. Tentu secara pribadi mereka harus bertanggung jawab atas kelakuan mereka. Namun perlu kita ingat bahwa mereka hanyalah korban dari suatu dosa kolektif. Apa yang mereka lakukan itu lebih dari dosa individual. Karena itu seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif pula menghadapi orang-orang seperti Ucok ini. Dosa kolektif sendiri berarti bahwa secara keseluruhan masyarakatlah yang telah mendorong dan memojokkan orang-orang yang berlaku seperti Ucok. Saudara, ingat, orang yang berhasil menipu banyak orang hanya bermodalkan potret-potretnya bersama pejabat. Ingat ya, ada orang yang menipu orang lain hanya bermodalkan bahwa dia pernah berfoto bersama pejabat. Tanpa foto-foto itu, ia bukan apa-apa. Namun dengan foto-fotonya bersama pejabat itu, ya, harga dirinya, prestisinya melonjak luar biasa. Ia dipercaya dan disegani oleh semua orang. Ya. Jadi mereka melihat, wah, Ucok ini orang hebat ya, bisa berfoto bersama pejabat atau selebriti. Ya. Wah, lalu orang kagum. Maka prestise, harga diri Ucok jadi naik. Nah, karena itu, salahkah orang semacam Ucok ini jika ia membanggakan diri, menyombongkan dirinya? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam PA ini, dan sekaligus kita menjawab pertanyaan ya seputar bahan PA ini. Saya berharap saudara jemaat Tuhan di rumah, walaupun baru mendengar bahan ini, tetapi bisa segera menangkap orang seperti apa Ucok ini, dan bagaimana kita menghadapinya
bagaimana kita bersikap sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, karena itu saudara jemaat Tuhan, kita lanjutkan saja. Kita masuk bagian pertanyaan. Ya, saudara di rumah silakan menjawab. Saudara bisa menjawabnya nanti di kolom komentar. Ya, jadi setelah ini nanti masuk di YouTube, itu ada bagian kolom komentar. Silakan saudara jemaat Tuhan juga menjawabnya. Atau mau mengajukan pertanyaan, silakan. Ya. Baik, kita masuk dalam pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama ini akan dijawab oleh Ibu Penatua Rumi Sumbayang. Jadi pertanyaannya, seperti apakah orang yang dijuluki saya juga tahu? Nah, silakan. Orang yang sudah kita dengar tadi mengenai aku juga tahu, yaitu yang kita gambarkan seolah-olah seorang Ucok, di mana Ucok selalu semua tahu dan ia selalu membanggakan diri bahwa dia seorang yang tahu segalanya. Dia mengenal seorang pejabat, dia mengenal selebriti, dan dia selalu menjadi orang penolong juga. Di dalam ada orang menginginkan bantuan, ia dengan ringan tangannya membantu. Jadi di sini saya ambil seperti apakah orang yang dijuluki saya juga tahu. Nah, itulah Ucok yang tinggi hati, besar mulut, dan so tahu juga orangnya. Ya. Begitu Pak. Bagaimana? Ya. Mungkin silakan Bapak Penatua Rudi mau menambahkan. Ya, cocok jawaban Bu Rumi sudah mencakup semua juga, gitu ya, seperti yang kita dengarkan dari Tinggi hati, ya. Apalagi tinggi hati, so tahu, besar mulut, ya. Jadi selalu membanggakan dirinya. Ya, membanggakan dirinya bahwa wah, karena dialah ya, yang maka orang itu bisa hebat karena bisa, dia. ya, orang bisa menang karena ya, ide dia, ya, betul. saran dari dia, nasihat dia. Ya. Bahkan dengan berani dia mengatakan pendeta itu bisa banyak kemajuan karena dia pendampingan dia. dia mendampingi dan mencari Iya. bahan khotbahnya pun dia yang mencari. Dia yang mencari, ya. Ya itu. Nah, pertanyaan nomor 2. Apa yang menarik ya dari gaya hidup Ucok ini? Maksudnya ya yang positif lah. Ya, apa yang menarik? Yang kali ini Bapak Penatua Rudianto Malau akan mencoba menjawab. Silakan Pak. Saya coba menjawab dari pertanyaan tadi setelah kita dengarkan penjelasan Pak Pendeta. Gaya seorang Ucok ini adalah seorang yang periang. Periang. Nah, ini menarik ya. Dia Ya, periang. Ceria, ramah, gitu ramah ya. ramah pada semua orang. Bahkan dia mau membantu setiap orang. Ya. Menolong semua orang. Ya. Bahkan cenderung mau berkorban waktu dan tenaganya. Ya. Itu sikap positif yang saya lihat. Ringan tangan dan bersedia berkorban. Bersedia Wah. berkorban. Zaman sekarang sulit nggak dicari seperti seperti Ucok ini? Sulit nggak dicari? Sulit hitungan juga. Sulit ya. Karena banyak orang menolong, ya ujung-ujungnya Ada sesuatu yang ada imbalan gitu ya. Ada imbalan gitu. Ya. Jadi baik sekali. Jadi Ucok ini periang, ramah, ceria. Ya. Kan kita hidup ini kan banyak masalah nih. Iya. Sekarang ini virus belum sepenuhnya kita atasi ya. Ya, jadi banyak orang yang murung ya, kesal di rumah terus ya. Tapi Ucok ini luar biasa ya. Ceria. Luar biasa. Nah, itu yang menarik. Ini yang di sisi lain yang patut
kita katakanlah boleh contoh, ya. Ada yang belum mau tambahkan dari yang positif dari ini? Ya, dia juga mau menolong, tapi tidak hitungan gitu ya. Ya, tidak memperoleh keuntungan. Ya. Ya, memang Tulus. tulus. Ya, ya Tulus, betul. ya. Tulus. Ya, tulus memberi, tulus mengulurkan tangan. Ya. Ya. Jadi tidak ada udang di balik apa ini? Ya, karena Di dia balik ingin bersahabat. Ya. Ingin betul. banyak sahabat. dengan Dia yang lain. ingin punya sahabat. Ya, baik Dia sekali. cari itu, makanya dia selalu menolong. Ya. Ya, dia ingin menjadi sahabat semua orang. Ya. Ya. Oke. Lalu yang ketiga. Ya. Nah, itu kan tadi sisi yang menarik, yang positif. Nah, sekarang apa yang tidak patut kita tiru, ya, dari gaya hidup Ucok ini, atau katakanlah sisi negatifnya, ya. Jadi jangan kita tiru nih. Nah, silakan Ibu Penatua Runi menjawab. Ya, yang tidak kita boleh tiru pertama, Ya. kebiasaan buruknya. Apa itu kebiasaan buruknya? Yaitu kebiasaan buruk Ucok, dia selalu membanggakan diri, Membanggakan diri, meninggikan diri, besar mulut, mulut, ya, ya. dan ya, itu semua tidak dikehendaki Tuhan. Ah, Ya, kita pun tidak menghendakinya tentunya sebagai manusia. ya. Ya, tapi selain yang seperti yang Ucok pikirkan. Nah, jadi kebiasaan buruk Ucok itu sebaiknya kita jangan kita ikuti, Ya, karena itu sangat Tuhan tidak inginkan. ya. Tuhan tidak suka ya. Tidak suka, seperti yang telah kita baca di Matius 23. Ya, Matius 23 ayat Ayat 1, ayat 12. Matius 23 ayat 12. Ya. Apa bunyinya, Bu? Barang siapa meninggikan diri, kata Yesus, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya. Nah, itulah yang kita ambil dari Tuhan Yesus. Jadi, kebiasaan buruk dari Ucok janganlah kita tiru, yaitu mengenai suka berbohong, tinggi hati, besar mulut, dan Ada satu lagi. apa ya? Mulut apa itu? Ember. Mulut ember. Mulut ember ya. Nah, Ya kira-kira apa maksudnya mulut ember itu, Pak? Mulut yang Jadi berbicara tidak sesuai fakta kali ya. tidak sesuai Asal fakta. ngomong aja. Asal ngomong kayak ember itu, Iya. numpahin air Iya. kemana-mana Nah. gitu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak? Yang tidak patut kita tiru dari Ucok ini. Ya, tadi memang suka berbohong, ya bermulut ember, Iya. berbicara tidak sesuai fakta, Ya. besar-besarkan diri, meninggikan diri. Ya. Itu memang sikap yang kita harus hindari. Harus hindari ya. Iya. Dan dia Iya. suka mencampuri urusan orang, padahal dia belum tahu. Iya. Seolah-olah dia udah tahu, kan? Seolah-olah dia sudah tahu, Nah, ya. Padahal dia sebenarnya tidak tahu. Makanya dibilang saya juga tahu. Ya. Padahal kenyataannya kayak gitu Tidak. ya. Iya, kenyataannya dia tidak demikian ya. Ya, baik. Kalau begitu, sekarang yang keempat. Bagaimana sikap kita menghadapi orang seperti Ucok ini? Ya kan? Kan orang seperti Ucok ini bisa saja ini ada dalam rumah tangga kita. Ya. Ya, bisa. Dalam lingkungan kita. Iya, lingkungan Bisa. keluarga besar kita bisa. Bisa saja juga di tempat kita bekerja. Ya. Ya, Bisa. bahkan bisa juga di dalam jemaat kita. Ya, ada pasti. Nah, bagaimana sikap kita menghadapinya? Ya, ini menarik. Nah, karena itu Bapak Penatua Rudianto Malo akan mencoba menjawabnya. Silakan, Pak. Saya coba menjawab. Jadi sikap kita menghadapi orang seperti Ucok ini, ya kebiasaan buruknya
ya yang cenderung mau meninggikan dan membesarkan diri harus kita hindari ya. Ya. Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Yaitu Tuhan menghendaki kita rendah hati. Rendah hati. Terus kemudian orang seperti Ucok ini tidak boleh kita biarkan bersikap seperti itu. Ya. Kalau menurut saya kita harus tegur. Tegur ya. Tegurnya dengan kasih. Tegur ya. dengan kasih. Ya. Karena Ucok ini berbicara tidak sesuai fakta. Tidak sesuai fakta. Ya, kita coba tegur dengan penuh kasih. Gitu ya. Tapi sekali juga kita tidak boleh mengucilkan orang seperti Ya, Ucok. jangan disingkirkan gitu ya. Disingkirkan. Jangan dikucilkan, jangan disingkirkan. Iya. Kenapa itu, Pak? Karena orang seperti Ucok itu berlaku seperti itu karena kita biarkan, kita kucilkan, jadi kita nggak tegur, jadi seolah-olah sikap itu biasa. Ya. Karena itu sebenarnya terjadi karena tanggung jawab kita membiarkannya seperti itu. Iya, jadi ada tanggung jawab kita juga. Jangan dibiarkan, ya. Iya, memang harus tidak dibiarkan. Gitu. Iya. Itu menurut saya. Ya, jadi kalau kita biarkan orang seperti Ucok ini yang disebut tadi kesalahan kolektif. Ya. Ya, kita biarkan. Yang sana biarkan, yang sana biarkan, yang sana biarkan. Ya. Bahkan yang lain jadi kayak manas-manasi ya. Iya. Wah, akhirnya si Ucok Bersemangat. tambah bersemangat dia berbohong ya. Tambah semangat. Karena ada saja tuh orang yang manas-manasin. Ayo, ayo, ayo. Ya. Ya udah, karena Ucok merasa waduh, Dapat dukungan. dapat dukungan. Dia ya itu tadi ya, dia diterima dengan terbuka, tidak ada yang menegur. Ya udah. Nah, jadi ini yang disebut dosa kolektif, kesalahan semua kita membiarkan, ya. Dan tadi Tuan Rudi mengatakan tegur, walaupun tentu tidak menegur Ya. di depan umum begitu ya. Ya mungkin kita cari waktu, ya kita tarik dia ke samping, cari waktu terbaik. Kita katakan cara kamu seperti ini salah nih. Asal ngomong ember saja. Iya, asal ngomong ya. Bagus, kamu ramah, ceria. Tetapi tidak harus begini, ya. Sebab tanpa berbohong pun sebenarnya kamu itu kami terima, Ya. ya. Orang seperti Ucok ini yang rajin menolong. Rajin menolong, iya. Tanpa pamrih, sangat Iya. jarang. Kami setuju, cuma jangan lalu berbohongnya Kalau lu buang. ya, jadi membual ya, meninggikan dirinya yang. Nah itu yang kita harus tegur ya, saling menegur. Tentu kita juga banyak kelemahan ya. Kita juga orang yang banyak kelemahan. Ya, kalau kita biarkan, kalau setiap orang membiarkan, siapa yang menegur dia? Siapa yang menegur ya? Mengingatkan dengan kasih. Gitu. Mengingatkan dengan kasih. Tentu juga kita berharap kalau kita punya kelemahan, orang juga menegur dengan kasih ya. Memang begitulah kehidupan kita dalam persekutuan ya. Saling mengingatkan, saling menegur, saling mendoakan, saling mendukung supaya dalam kehidupan kita ini bertumbuh ya. Kita bertumbuh bersama, jangan ada yang tumbuh sendirian. ya, bertumbuh bersama. Nah, memang ini butuh kesabaran ya, butuh hikmat, saling mendukung, saling menegur. Ya. Jadi luar biasa ya bahan PA kita kali ini. Bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati, menghindarkan diri dari kesombongan, ya. Tetapi juga bagaimana kita menjadi orang yang ceria, sukacita, bersedia menolong tanpa pamrih, ya, tanpa harus kita membesarkan diri. Ya, saya berharap kami berharap saudara jemaat Tuhan mengikuti bahan PA ini dan menjawab bersama. Jadi silahkan sekali lagi memberi jawaban juga di bagian komentar di YouTube
atau ada pertanyaan bisa tuliskan di situ atau langsung WA. Bisa WA ke saya atau ke Ibu Penatua Rumi dan Bapak Penatua Rudi. Nanti beliau berdua akan meneruskannya kepada saya. Ya, demikianlah saudara jemaat Tuhan, bahan PA kita ini kiranya boleh menjadi berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri PA kita. Kita akan memuji Tuhan melalui nyanyian penutup, Hanya Dekat Allah Saja. Kita nyanyikan 2 kali, Hanya Dekat Allah Saja. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu telah menolong kami semua untuk mempelajari Alkitab, mendalaminya, dan beroleh hikmat dari Roh Kudus-Mu. Bapa, berkati keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami, berkati anak-anak kami dengan segala aktivitasnya, terutama persiapan dirinya untuk memasuki tahun ajaran baru, semester baru, atau di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya anak-anak kami dapat mempersiapkan diri dengan disiplin yang tinggi, dengan semakin rajin belajar. Demikian juga jemaat kami Tuhan. Tuhan terus memberkati pertumbuhan jemaat kami dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah PA pada sore hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, sampai ketemu Kamis depan di dalam persekutuan rumah tangga wilayah secara online. Tuhan Yesus memberkati.